Satu orang tak dikenal melakukan penyerangan dan merusak fasilitas kantor Polres Tarakan pada Minggu 5 November 2023 pagi, sekira pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebelum menyerang ke Polres, pelaku yang identitasnya belakangan ini diketahui berinisial R, ternyata baru saja melakukan pembunuhan di wilayah Beringin dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Aksi pelaku yang mulai membahayakan, polisi mengambil tindakan tegas terukur dengan cara melumpuhkan menggunakan peluru karet. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, yakni Andi Pausiah. Silakan Andi untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benarkan satu orang tadi kenal, belakangan identitasnya yang diketahui berinisial R melakukan penyerangan ke Polres Tarakan kurang lebih sekitar pukul 07.00 WITA pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pagi kemarin. Ternyata beberapa menit atau diperkirakan sekitar setengah jam sebelumnya, diduga pelaku baru saja melakukan pembunuhan tepatnya di wilayah Beringin RT 5, Kelurahan Selumit Pantai, Jalan Yosudarso, Kota Tarakan. Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar melalui Kasih Humas Polres Tarakan Ibda Anita Susanti Kalam, ia membenarkan kejadian tersebut. Adapun kronologisnya sendiri diterangkan oleh Ibda Anita Susanti Kalam, itu bermula dari adanya laporan dari warga masuk ke Polres Tarakan bahwa pagi kemarin ada laporan dari warga telah terjadi pembunuhan dan menyebabkan korbannya sampai meninggal dunia di wilayah Beringin. Selanjutnya, saat menerima laporan dari Beringin, kemudian personel dari Polres Tarakan sudah bersiap-siap untuk menuju ke lokasi TKP. Kemudian terduga pelaku pembunuhan muncul di Polres Tarakan dan langsung mengamuk melakukan penyerangan dan merusak beberapa fasilitas kantor, termasuk merusak dua unit mobil milik Polres Tarakan. Kemudian dikatakan Ibda Anita Susanti Kalam sendiri, pelaku diketahui adalah pelaku pelaku penyerang diketahui adalah pelaku pembunuhan di Beringin karena berdasarkan keterangan dari saksi yang menyampaikan. Lalu kemudian dilanjutkan Ibda Anita Susanti Kalam, eh, pelaku R sendiri saat itu tidak mengindahkan peringatan dari pihak personel kepolisian Polres Tarakan dan masih terus melakukan penyerangan dan juga termasuk berusaha menyerang ke para personel dan menantang sehingga oleh petugas dilakukan tindakan tegas terukur dengan cara menembakkan peluru karet. Setelah diberikan tindakan tegas terukur, kemudian pelaku masih sempat melakukan perlawanan, kemudian akhirnya tumbang dan kemudian pelaku dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanannya pelaku dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya pelaku juga sempat dipiting oleh anggota karena masih berusaha melawan personel. Dilanjutkan oleh Ibda Anita Susanti Kalam. Untuk saat ini motif pelaku pembunuhan yang ada di Beringin belum diketahui dan termasuk juga alasan mengapa melakukan penyerangan ke Polres Tarakan. Dan saat ini pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan termasuk olah TKP di dua tempat. Lalu kemudian untuk fasilitas Polres Tarakan yang rusak ada di tiga bagian dinding pintu penjagaan yang terbuat dari kaca mengalami pecah. Lalu kemudian ada dua unit mobil, mobil Polsek Tarakan Barat dan satu mobil Yumas juga mengalami pecah di bagian kaca jendela dan bagian di depan mobil. Kemudian saya juga sempat mewawancarai salah seorang rekan dari korban pembunuhan yang diduga pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelaku belakangan diketahui berinisial R, orang yang sama melakukan penyerangan di Polres Tarakan. Hermanto sendiri mengakui bahwa pada saat itu ia tidak melihat langsung bagaimana kejadian pembunuhan, namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang-orang atau warga sekitar yang ada di lokasi tepatnya di RT 5 wilayah Beringin 3 Jalan Yosudarso,
eh, pada saat itu pelaku setelah diduga melakukan pembunuhan kepada rekannya yang diketahui bernama Guntur tersebut, lalu dengan santai meninggalkan lokasi. Setelah ia baru tahu setelah sempat terbangun karena mendengar teriakan dari anaknya bahwa terjadi pemukulan sebelumnya tepat di depan rumahnya. Lalu kemudian ia bergegas segera menuju ke lokasi TKP dan pelaku sudah tidak ada. Lalu dia hanya melihat korban dalam kondisi sudah mengalami pendarahan di bagian belakang kepala, diduga dipukul benda benda tajam yang berdasarkan informasi warga bahwa pelaku membawa besi sehingga diduga korban dipukul di bagian kepala, di belakang kepala sampai berdarah menggunakan besi oleh pelaku R ini sendiri. Lalu kemudian setelah itu langkah yang dilakukannya segera melakukan pertolongan karena melihat kondisi korban dinilai masih hidup. Namun pada perjalanannya korban tidak bisa selamat dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu ia sendiri mengenal korban sudah baru diperkirakan baru 2 bulan baru 2 bulan sering bolak-balik ke Tarakan dan asal korban sendiri berasal dari Liagu dan bekerja sebagai penyambang kepiting. Dan biasanya jika ke Tarakan ia tidur atau menginap di area gudang atau area penjualan udang di depan rumahnya sendiri. Dan pada saat itu ia baru tiba pada kemarin sore dan seharusnya di hari yang sama ia meninggal, seharusnya ia akan kembali ke Liagu. Asal domisili asli dari korban sendiri berasal dari Mandar. Diketahui juga korban memiliki anak dan istri yang tinggal di Mandar dan hubungan dengan pelaku ia juga tidak tahu, apalagi ada atau tidaknya cekcok sebelumnya ia juga tidak bisa memastikan. Namun yang pasti malam sebelum kejadian ia bahkan masih sempat bercakap-cakap dengan korban. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara bersama rekan korban pembunuhan yakni Hermanto dan Kasih Humas Polres Tarakan Ibda Anita Susanti Kalam. Itu sekitar jam 6 lewat, Kak. Karena aku terus terang belum bangun juga aku. Kalau dugaannya yang melakukannya itu temannya atau apa, Pak? Nah, itu kurang tahu juga. Tapi Bapak kenal nggak Pak sama yang melakukan itu? Iya. Tapi kalau yang korban kita... Kalau yang korban ini termasuk anak tinggal di rumah saya. Kenal berarti, Pak? Ya, kenal kalau yang ini yang korbannya ya? Korban ini. Siapa namanya? Guntur. Guntur. Usianya, Pak, sekitar berapa? Kurang tahu ya, kita itu usia itu kan masih muda kan. Bapak sempat mendengar ada masalah atau cekcok mereka berdua? Nah, itu kita tidak tahu Pak masalahnya itu karena ya, kalau ini yang masalah ini yang pelaku ini yang orang bukan di sini, jalan ke sini. Itu saya tidak salah dengar itu orang penjaga tambak. Pelakunya ya. Tapi pernah ke sini sebelumnya? Banyak pernah. Tidak pernah. Personil sudah akan mendatangi TKP, ternyata si tersangka itu orang yang tidak kita kenal, yang tidak dikenal, mendatangi Polres Tarakan dan melakukan penyerangan serta merusak beberapa fasilitas yang di Polres Tarakan. Tentunya itu membahayakan sehingga dari kita melakukan tindakan tegas dan dengan melumpuhkan di kurang lebih pagi tadi jam 7-an, sendirian dengan membawa besi. Fasilitas yang dirusak oleh si tersangka, penjagaan Polres, 2 unit kendaraan. Itu saja. Dengan menggunakan besi yang dia bawa tadi. Ini kita masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.